Halo anak-anak, selamat pagi semua. Selamat bertemu lagi dengan Ibu Darna. Apa kabar semua? Semoga semua dan orang tua juga selalu dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini Ibu Darna akan mengulang kembali materi yang pernah kalian terima di kelas 5 semester 2. Ibu mulai dari kalor. Karena ini materinya hanya mengulang, coba kalian ingat-ingat kembali materi yang pernah kita pelajari tentang kalor. Apa sih kalor itu? Kalor disebut juga dengan panas. Kalor itu mengalami perpindahan dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah konduksi atau hantaran, yang kedua adalah konveksi atau aliran, yang ketiga adalah radiasi atau pancaran. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contoh konduksi, ini ada air panas, lalu air panas ini ibu masukkan sendok logam. Tunggu berapa saat, ujung sendok logam ini akan ikut panas. Kenapa bisa panas? Karena panasnya ini berasal dari air panas tersebut. Tapi air panas ini tidak ikut berpindah ke bagian dari sendok ini. Makanya disebut tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat. Nah, kalau konveksi atau aliran adalah perpindahan panas melalui zat perantara yang diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya, kalau kalian merebus air di dalam panci, lalu kalian nyalakan api, coba kalian perhatikan, yang duluan itu panas adalah bagian bawah dari panci tersebut. Bagian yang panas adalah air yang di bawah dulu. Lalu lama-lama air ini, panas api ini akan menyebar ke atas. Lama-kelamaan air bahkan panci tersebut juga ikut semua panas. Artinya konveksi itu melalui zat perantara yang diikuti perpindahan partikel-partikel zat. Kemudian yang ketiga adalah radiasi atau pancaran, yaitu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Contohnya adalah pancaran panas matahari ke bumi. Contoh lainnya, kalau kamu duduk atau berada dekat api unggun atau dekat kompor, ya, itu kan badanmu ikut terasa hangat kan? Itu adalah contoh perpindahan panas secara radiasi. Kemudian perubahan wujud benda, kalian juga sudah belajar ada yang namanya membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Membeku itu perubahan wujud benda cair menjadi padat. Contohnya air. Kalau kamu isi air ini, air itu kan cair, kamu masukkan ke dalam freezer, air di dalam ini yang berada dalam freezer itu akan menjadi beku. Kemudian yang kedua adalah mencair. Mencair itu kebalikan dari membeku, perubahan wujud benda padat menjadi cair. Air yang ada di freezer yang sudah beku tadi kamu keluarkan, taruh di udara terbuka. Kan lama-lama es batu yang ada di air ini, yang ada dalam gelas ini akan mencair. Nah, itulah yang namanya mencair. Lalu yang ketiga ada yang namanya menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contohnya adalah pakaian basah dijemur kena matahari, pakaian basah itu akan menjadi kering. Lalu yang keempat ada mengembun. Perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contohnya adalah ini. Kalau kalian mengisi gelas ini dengan air es, kalian lihat bagian luar dari dinding gelas ini, ya, ada seperti embun, ya. Embun ini kan air kan ini sebenarnya. Contoh berikutnya yang mengembun itu adalah embun. Kalau kamu keluar rumah pagi-pagi kamu pegang itu daun itu kan basah kan. Nah, itu yang namanya embun. Lalu ada yang namanya menyublim. Menyublim itu perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya adalah kamper atau kapur barus. Jadi kamper, kapur barus itu kan padat. Lalu kalau kamu buka sedikit plastiknya, itu lama-lama kan ukuran kamper atau kapur barus itu kan ukurannya mengecil kan, bertambah kecil. Kemana kamper atau kapur barus tersebut? Menguap karena berada di udara
terbuka. Kemudian yang berikutnya adalah mengkristal, perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contohnya kalau kamu punya kulkas, kamu buka freezernya, itu kamu pegang. Di atasnya itu di dalam freezer itu kan basah kan. Nah itu kalau nggak dibersihkan, itu yang basah di freezer itu lama-lama nanti yang basah itu akan jadi beku. Itu yang namanya bunga es. Itu adalah contoh dari mengkristal. Kemudian berikutnya adalah tentang konduktor dan isolator. Konduktor itu apa? Konduktor itu adalah benda-benda yang bisa menghantarkan panas dengan baik. Biasanya ini benda yang terbuat dari logam. Contohnya besi, aluminium, baja, nikel, ya. Kemudian isolator. Isolator itu adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah plastik. Ini plastik ya. Kemudian kertas, kayu, kain, ya. Nah, kalau kamu lihat di rumahmu, coba perhatikan perabot di rumahmu itu, kan benda-benda yang di rumahmu itu ada yang terbuat dari bahan isolator, ada yang terbuat dari bahan konduktor. Ibu ambil contoh ini, sendok. Ini sendok goreng, cuma sendok goreng ibu ini semua bahannya terbuat dari konduktor. Jadi kalau ibu menggoreng, pada saat ibu menggoreng kan minyaknya itu panas. Lalu ibu letakkan ini di minyak panas tadi, kan lama-lama ini ikut panas kan. Nah untuk menghindari supaya tangan ibu tidak panas, nah ibu harus menggunakan alat pengaman supaya tangan ibu tidak panas, yaitu menggunakan serbet. Nah ujungnya serbet, baru ibu bisa menggunakan sendok ini untuk mengangkat gorengan yang ada di dalam minyak panas tadi. Nah kalau ini adalah sendok goreng yang sudah mengandung bahan isolator. Jadi ibu nggak perlu pakai serbet lagi untuk supaya tangan ibu tidak panas karena sudah ada bahan isolatornya. Ya. Tapi kalau ini terbuat dari plastik. Kalau ibu masukkan ke dalamnya itu air panas, ibu pegang, panas nggak ini? Enggak, karena ini plastik ini bukan benda yang dapat menghantarkan panas. Kemudian ini, kebetulan ibu punya cerek nih. Ceret. Ceret ini pada saat ibu merebus air di sini, ya. Pegangannya ini tidak terlalu panas karena sudah dilapisi dengan bahan isolator. Nah, kalau ini kamu pegang, ini panas semua, ya. Karena ini termasuk bahan konduktor. Kemudian ada pada ibu mau menjelaskan termos, ya. Ini termos, kita perhatikan termos ini. Kan termos ini yang ibu pegang ini gunanya untuk menyimpan air panas ya. Tapi kalau di dalamnya ini air panas, kenapa bagian luarnya tidak ikut panas? Kok kita nggak usah pakai alat pengaman supaya tangan kita nggak panas? Karena bagian luar ini sudah dilapisi dengan bahan isolator. Nah, kalau kamu buka termos kamu, ya, kalau kalian buka, itu di dalamnya itu ada seperti ya bahan yang terbuat dari kaca, yang gunanya untuk pelindung, melindungi supaya air yang ada dalam termos ini tetap panas. Ya. Nah, demikian anak-anak penjelasan singkat ibu tentang kalor. Ibu harapkan kalian semua bisa mengerti penjelasan singkat ibu, dan ibu harapkan kalian membaca kembali buku-buku IPA kalian karena kalian sebentar lagi akan menghadapi penilaian akhir semester. Semoga kalian pada saat pas nanti bisa menjawab soal-soal itu dengan baik dan mendapatkan nilai yang memuaskan, dan kalian semua naik ke kelas 6. Akhir kata ibu ucapkan selamat pagi semua anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. Amin.